yang lainnya, yaitu adalah first order logic. Ya, ini juga berbeda. Lebih kompleks dari yang propositional logic. Jadi kemarin itu propositional logic kan hanya sampai ke fakta ya. Jadi untuk first order logic itu sampai ke objeknya. Jadi ada fakta, objek, dan fakta dan objek, kalau nggak salah, saya lupa ya. Kita cek lagi, kita lanjut lagi untuk pembahasan mengenai first order logicnya. Jadi first order logic atau FOL, atau biasa di sini disingkat FOL, FOL, atau biasa disebut, ada juga yang menyebut dengan predikat logik, ada juga yang menyebut dengan predikat kalkulus ya. Dan seperti propositional logic, FOL juga ini dapat merepresentasikan pengetahuan dengan lebih efisien ya. Jadi lebih banyak dibandingkan dengan yang dilakukan oleh propositional logic yang hanya menggambarkan ke fakta saja ya. Nah, first order logic ini terdapat 4 komponen penting ya di dalam first order logic ini. Yang pertama itu ada objek ya. Jadi sesuatu yang dengan identitas individual, contohnya itu adalah objek-objek seperti misalkan people atau orang-orang, houses atau rumah-rumah, atau colors atau warna ya. Setelah objek, ini ada properties, yaitu sifat yang membedakan dari objek yang lainnya. Misalkan untuk yang houses, misalkan ya sifatnya mungkin dia rumahnya big atau small dan sebagainya ya. Bisa jadi untuk yang color dia red, untuk yang rumah dia bentuknya circle mungkin atau misalkan square dan sebagainya. Jadi sifatnya ya, properties itu adalah sifat dari objek tersebut yang membedakan dengan objek yang lainnya ya. Lalu yang ketiga itu adalah relation ya, hubungan antar objek. Jadi kalau misalkan kumpulannya di sini ya, hubungan antar objek yang direlasikan itu, kalau kemarin kan kita menggunakan disjungsi, konjungsi dan sebagainya. Ini ada relasinya, kita bisa sebut aja sebagai kalimat biasa. Misalkan ada people di sini ya, ada people. Misalkan hubungan antar orang di dalam sini, misalkan brother of mungkin, atau saudara dari, atau sister of dan sebagainya. Untuk houses ya, bisa jadi rumah A bigger than rumah B misalkan ya, atau misalkan colors, misalkan pink, atau misalkan pink ya, pink itu part of apa, misalkan red or magenta ya, jadi bagian seperti itu ya. Jadi hubungan, kalau misalkan kita mengacu ke people ya, berarti hubungan antar objek-objek orang di dalam itu seperti apa ya. Gitu juga dengan house dan colors ya. Nah, untuk function, untuk yang keempat itu adalah relation yang mempunyai satu nilai, misalkan father of, best friend of dan sebagainya ya. Jadi ini relasinya terhadap satu nilai saja ya. Oke. Jadi untuk yang first order logic ini tidak seperti propositional logic yang setiap ekspresinya merupakan sentence atau kalimat yang merepresentasikan fakta. Pada first order logic menggunakan sentence yang merepresentasikan fakta dan term yang merepresentasikan objek. Ya, jadi saya sudah bilang di awal, jadi propositional logic itu hanya fakta, sedangkan first order logic itu adalah fakta dan objek ya. Jadi secara lengkap tata bahasa first order logic ini dihasilkan pada gambar slide di bawah ini ya, pada slide yang ini. Nah, jadi sentence itu dapat terdiri dari atomic sentence, ada sentence dihubungkan dengan sentence, ada quantifier, variabelnya apa, dan isinya sentence seperti apa, atau ada negasi sentence bisa, atau himpunan sentence ya. Ini untuk first order logicnya kalau misalkan menggunakan sentence. Nah, untuk atomic sentence ini bisa terdiri dari predikat atau terms dengan terms ya. Terms ini bisa terdiri dari fungsi, dari terms bisa dapat konstanta dan variabel ya. Konektifnya masih tetap menggunakan yang sama seperti kemarin. Nah, untuk yang first order logic ini ada yang disebut dengan quantifier ya. Nanti kita bahas mengenai quantifier ini. Untuk konstanta masih sama seperti yang berada di propositional logic, logika proposisi, bisa A, X1, John dan sebagainya. Untuk variabel ini biasanya menggunakan huruf kecil
ada predikat, before, has color, raining. Jadi seperti struktur dalam bahasa Indonesia kan ada yang disebut dengan SPO ya, SPO, subjek, predikat, dan objek. Nah, predikat ini pun sebenarnya mengacu ke yang tadi, ya, mengacu ke predikat yang ada di struktur bahasa. Ya. Fungsi misalkan mother of, left leg of, berarti kan ini hanya satu tujuannya. Berarti mother of ya berarti ibunya udah pasti hanya satu ya. Tidak bisa orang memiliki ibunya dua. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Yang pertama kita bahas mengenai konstanta tadi. Jadi konstanta ini biasanya dituliskan dalam bentuk huruf besar seperti ada A, X1 dan Budi. Budi pun di sini dengan menggunakan awalan huruf besar. Pada simbol konstanta ini, setiap simbol harus menyatakan secara spesifik objek yang dimaksudnya. Tetapi, mungkin saja satu simbol mengacu pada beberapa nama yang berbeda. Misalkan konstantanya B. Nah, Budi. Tapi kalau misalkan dicek, ini kan nama Budi itu banyak. Artinya kan di dalam Budi itu bisa nama panjangnya bisa mengacu ke Budi Arifianto, Budi Raharjo, dan sebagainya. Ya, oleh karena itu, penulisan simbol konstanta harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kerancuan dan ambiguitas. Ya, nah Budi ini menjadinya sebuah kerancuan. Ya, jadi nggak tahu Budinya itu mengarah ke Budi yang mana. Lalu ada variabel. Nah, variabel kebalikan dari konstanta, jadi penulisannya dengan menggunakan huruf kecil, seperti A kecil, X kecil, dan S kecil, dan sebagainya. Variabel ini menyatakan simbol yang dapat digantikan oleh konstanta apapun. Ya, jadi misalkan X, ini bisa di X, ini bisa kita ganti misalkan dengan Budi, dan sebagainya. Ya, jadi variabel ini yang bisa kita ganti dengan konstantanya. Nah, ada predikat. Predikat menyatakan relasi khusus dalam satu model. Misalkan berwarna adalah suatu predikat yang memiliki beberapa nilai. Contohnya, berwarna, ini predikat yang berwarna. Ini variabelnya, konstantanya itu adalah tasku dan hijau. Ya, jadi kalau misalkan disebutkan secara kalimat keseluruhan, bisa jadi tasku berwarna hijau. Ya, jadi ini subjek, ini predikat, dan ini objek. Nah, sama berwarna pun di sini bisa menjadi tasmu yang berwarna putih. Ya. Dan ini yang berwarna ini disebut dengan predikatnya. Ini adalah konstanta. Nanti bisa kita ganti menjadi sebuah variabel. Misalkan X, Y, yang X ini berarti dia ke pemiliknya, yang Y ini bisa berarti ke warna. Nah, itu kita bisa ganti seperti ini. Nah, lalu function ini menyatakan relasi yang hanya mempunyai satu nilai saja. Karena setiap orang hanya mempunyai satu ibu kandung, maka ibu kandung adalah suatu function. Ya, tadi seperti saya sudah bilang, yang hanya memiliki satu nilai saja maka kita sebut sebagai function. Selanjutnya itu adalah terms. Jadi terms itu merupakan ekspresi logika yang mengacu pada sebuah objek. Terms bisa berupa konstanta, variabel, dan fungsi. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada atomic sentence atau kalimat terkecil ya. Ini dapat dibentuk dari predikat dan terms atau terms sama dengan terms. Misalnya, sepatu Budi. Sepatu Budi ini predikat dan ini terms. Saudara Andi dan Budi ini adalah predikat, terms, dan terms, atau juga nanti bisa memberi Andi ini ya, saudara Andi sama dengan Budi, dan ini terms dan terms ya. Nah, untuk kompleks sentence ini merupakan sentence yang dibangun dengan menggunakan konektif. Ya, contoh saudara Andi dan Budi, implikasi memberi Andi Budi kue coklat. Ya. Jadi bisa saja saudara dari Andi dan Budi. Jika saudara Andi dan Budi, if ya ini, karena kan ini ada implikasi, maka kita sebut if saudara Andi dan Budi, then maka Andi memberi
Budi kue coklat, karena ini predikat ya. Predikat ini kemungkinan bisa subjek, dan ini objeknya ke Budi ya, sama. Ini keterangan kue coklat ya. Nah, berbeda dengan professional logic, sekarang ada yang disebut dengan quantifier. Quantifier tadi ada dua. Yang pertama itu adalah universal atau universal quantifier, dengan simbolnya itu adalah seperti huruf A kebalik, seperti ini. Nah, ini bisa kita sebut sebagai for all, for each, dan for every, atau untuk semua, untuk setiap, atau untuk masing-masing ya. Jadi yang berhubungan ke semuanya ya. Jadi misalkan Andi adalah anak kecil, dapat dinyatakan sebagai anak kecil Andi, karena Andi ini subjek, ini adalah predikatnya anak kecil ya. Dan kalimat Andi suka permen dinyatakan sebagai yang ini subjek, predikat, dan objek ya. Jadi suka Andi dan permen ya. Nah, kita lihat dengan contoh menggunakan universal quantifier ya. Jika terdapat kalimat untuk setiap objek X, jika X adalah anak kecil, maka X suka permen. Maka kalimat yang tersebut dapat dinyatakan dengan fungsi first order logicnya itu adalah untuk semua X anak kecil, di mana X adalah suka makan permen ya. Jadi untuk setiap objek X, jika terdapat X adalah anak kecil, kalau misalkan X ini adalah anak kecil, dan dia suka permen ya, seperti ini, maka X suka permen ya. Ini untuk quantifier. Nah, jadi entah itu nanti nama anak kecilnya itu siapa, ini sudah pasti bakal bernilai true karena dia dannya. Jadi semuanya sudah pasti true ya. Jadi semuanya kita anggap semuanya itu adalah suka permen ya, karena di sini simbolnya itu universal quantifier, berarti dia for all, for each, dan for every. Jadi untuk semuanya. Jadi semuanya harus bernilai true. Nah, jadi jika kalimat untuk setiap objek X, anak kecil X adalah implikasi suka X permen adalah benar jika dan hanya jika semua kalimat di atas itu adalah benar ya. Jadi untuk yang nama ini nih, Andi, Anto, dan Budi ini harus anak kecil ya. Jadi kalau misalkan ada salah satu ini orang dewasa, berarti ini bukan universal quantifier ya, bukan untuk semuanya. Nah, kalau misalkan ada salah satu yang ternyata orang dewasa, nah kita bisa gunakan yang namanya adalah eksistensial, atau berarti setidaknya ada satu orang anak kecil yang suka permen ya. Jadi tidak semuanya harus bernilai benar, atau biasa disebut atau ditulis dengan simbol huruf E kebalik ya, seperti ini. Ini menyatakan sesuatu yang berlaku sebagian ya. Simbol E eksistensial dibaca there exists, terdapat, untuk beberapa atau for some, for at least atau setidaknya ada satu ya. Jadi kalau misalkan tadi untuk yang ternyata ada satu orang dewasa ya, itu tetap bakal bernilai true kalau misalkan eksistensial ya, tetap bakal bernilai true karena ada beberapa yang memang, karena di for some ini ya, ada beberapa yang memang ternyata anak kecil ya. Oke. Nah, kalimat ada objek X, jika X adalah anak kecil maka X suka permen, sebagai formulanya itu adalah eksistensial variable X, anak kecil X, implikasi suka X permen. Jadi kalimat tersebut adalah benar jika dan hanya jika ada minimal satu yang benar, maka kalimat tersebut akan bernilai benar. Makanya di sini kita menggunakan or. Jadi minimal ada satu, maka dia benar ya. Kalau misalkan semuanya false ya berarti semuanya false. Jadi kebalikannya, kalau misalkan tadi untuk
apa namanya, universal berarti dia harus menggunakan dan eksistensial berarti dia menggunakan or, ya. Jadi hanya salah satu atau semuanya. Nah, ada juga yang disebut dengan nested quantifier. Ini digunakan untuk menyatakan kalimat kompleks yang menggunakan quantifier ganda. Misalkan, untuk semua X dan semua Y, jika X adalah orang tua Y, maka Y adalah anak dari X. Dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, kalimat gandanya nestednya itu adalah yang ini. Ya, turunannya. Ya, ini untuk nested quantifier. Nah, ini ada yang perlu diingat. Jadi, untuk penghubung utama universal quantifier itu biasanya itu menggunakan implikasi, ya, berarti kondisinya if then. Dan sedangkan untuk existential quantifier itu menggunakan and. Nah, itu penghubungnya biasanya seperti itu, ya. Nah, propertiesnya, jadi pada universal quantifier di mana X for all Y itu sama dengan for all Y for all X. Dan pada existential quantifier, existential X dan existential Y itu sama dengan existential Y dan X. Artinya keduanya pun ini kalau misalkan dibalik, ini tetap ekuivalen. Tapi existential X dan for all Y itu tidak sama dengan alpha Y, universal Y dan eksistensial X atau kebalikannya. Jadi kalau dibalik itu menjadi nilainya itu adalah tidak sama, ya, tidak ekivalen. Kalau sama-sama nilainya semuanya di dalam quantifier yang sama, berarti dia bisa ekivalen. Kalau misalkan dia digabung antara universal dan eksistensial, maka hasilnya pasti beda. Nah, misalkan contoh di sini. Terdapat kalimat atau statement yaitu adalah all birds fly. All birds ini berarti untuk semuanya, ya. All birds flies. Nah, jadi untuk semua X ini adalah sebuah variabelnya, ya. Dan birds ini adalah sebuah predikatnya. Fly itu adalah keterangannya sebenarnya. For all X bird X implies fly X, ya. Artinya kalau misalkan kita anggap karena semua burung itu adalah terbang, maka semuanya itu pasti terbang, ya. Jadi misalkan burung anggaplah merpati, maka merpati pun dia akan terbang. Karena di sini ada fly, ya. Ini kita melakukan pengubahan dari statement sebuah kalimat, kita ubah menjadi ekspresi dari first order logic, ya. Ya, karena di sini ada all, berarti kita gunakan universal quantifier X, karena di sini bird adalah sebuah predikat, kita gunakan birds, lalu harus ada variabel, ini variabelnya sudah X, maka kita gunakan X, implies, di sini ada sebuah keterangan fly, dan variabelnya itu adalah X. Jadi kalau misalkan hanya di sini semua satu, ya, semuanya satu, maka variabelnya ini harus sama. Lalu kita coba cek kalimat yang kedua. Tidak semua student, not all student like both mathematics and science, ya. Jadi tidak semua siswa menyukai keduanya di antara matematik and science, ya. Jadi hanya salah satu, ya. Bahkan di sini pun tidak semua, ya. Jadi hampir semuanya itu tidak menyukai, sederhananya gini ya, hampir semua siswa itu tidak menyukai matematik dan sains secara berbarengan. Jadi hanya ada salah satu, misalkan siswa A dia hanya suka matematik saja, siswa B misalkan dia hanya suka ilmu sains saja, dan seterusnya, ya. Tetapi tetap ada salah satu yang menyukai matematik dan sains secara bersamaan, ya. Jadi pada statement tersebut predikatnya itu adalah like di sini. Like yang matematik ini kita buat sebagai konstanta matematik dan sains, ini kita
beratkan X dan Y, ya. Ini like X, Y, di mana X itu adalah student dan Y itu adalah subjeknya. Oh ya, sorry. Yang ini ya. Student itu adalah X karena ini sama ya. Berarti variabelnya tetap sama. Tetap satu. Kemungkinan antara Y itu bisa berupa jadi matematik atau yang sains ya. Dimana X student dan Y itu adalah subjek. Karena tidak semua student sehingga gunakan A dengan negasi sehingga menjadi berarti karena di sini not all ya. Maka tidak semua student, sini studentnya itu silakan siapa saja di sini ya, konstantanya nanti seperti apa, dan menyukai X itu adalah student tadi, like X matematik karena objek yang ini ya, dan X yang sains ya. Jadi tidak semua siswa itu menyukai matematik dan sains secara keseluruhan, secara berbarengan ya. Itu cara sederhana bagaimana kita mentranslate sebuah statement dari kalimat biasa kita ubah menjadi ekspresi dari first order logic ya. Untuk latihan cara merubah dari sebuah kalimat dan ekspresi nanti bisa kalian coba. Ada beberapa yang harus dikonversi dari sebuah statement menjadi sebuah first order logic ya. Silakan dicoba saja. Untuk kali ini materi cukup sekian dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.